Oh, jangan jauh. Terus dekat. Kita harus cari di tempat yang paling dekat, guys, biar kelihatan. Sini. Oh guys, welcome back to my channel. Di video kali ini Ane mau mengikuti Masta Taaruf mahasiswa baru pasca sarjana UMT. Tempatnya mantap guys. Masta UMT keren. Satu ya? Ya. Kasih. Jadi kerupuknya telat dia guys, mungkin baru matang kerupuknya. Tuh, mantap guys, masih sepi karena tadi hujan. Pokoknya kita ikutin terus keseruan Masta pada malam hari ini ya guys. Makan dulu guys, karena belum makan kita dari tadi habis kehujanan. Ini nama hotelnya tuh di D Prima Hotel guys, Tangerang. Alamatnya tuh di Poris apa gitu pokoknya, di Jalan Raya Benteng Betawi pokoknya, dekat Poris. Oke. Wah keren nih guys hotelnya, nah. Wah mantap dan niat banget UMT kalau bikin acara. Kayaknya itu target dari keluarga besarnya UMT. Jadi biar bisa sekeren ini. Jadi kita makan dulu guys. Selamat makan. Cuci tangan dulu. Kita kan punya sanitizer. Bismillahirrahmanirrahim. This is guys. Enak. Jadi tadi tuh Ane niatnya pengen beli nasi goreng kan di depan. Ini buru-buru absen dulu deh, baru ntar beli nasi goreng, nggak tahu ya. Disediain makanan dong. Mantep banget gila. Mantep. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Yang terhormat kepada
Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Aris Gumilar MM selaku Guru Besar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Dr. Ismail Marzuki MPD. Yang kami hormati Asisten Direktur 1 Dr. Ismailudin Yulizar MM. Mohon cakepnya ya. Siang hari langit membiru, angin kencang, suara menderu. Selamat datang mahasiswa baru. Ucap bismillah, kita niat menuntut ilmu. Terima kasih. 3/4 kalau sudah hadir di ruangan kita ya. Dari seluruh jumlah mahasiswa yang aktif terdaftar di PDPT untuk program pasca sarjana di kepemimpinan Pak Dr. Ismail Marzuki ini, alhamdulillah luar biasa peningkatannya. Mahasiswa kita itu dari 5 program studi itu berjumlah di PDPT itu 563 mahasiswa. Utama ini pencapaian yang luar biasa. Biasanya kalau di tempat lain satu program studi dibuka hanya sekitar 30 mahasiswa. Kita 5 program studi dengan jumlah mahasiswa itu 563. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus meningkat di tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ismailudin Yulizar MM. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama Selayang Pandang Penjaminan Mutu oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Tangerang, Profesor Dr. Haji Aris Gumilar MM. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa bi sadri wa yassir amri wa hlul kami mencari yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang, Asdir 1, Asdir 2, para Prodi dan Sekprodi yang ada di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang saya cintai dan saya banggakan, para Kasubag dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudara mahasiswa baru pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang, baik program Magister Manajemen, program Pendidikan Agama Islam, program Magister Akuntansi, program Magister Hukum maupun program Magister Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ini peluang bagi saudara-saudara, selain tentunya saudara-saudara nanti setelah menyelesaikan program magister ini tidak ada tuntutan di tempat kerja saudara-saudara, tapi juga saudara-saudara bisa menjadi seorang dosen yang hal ini dalam hal ini tidak hanya saja pegawai negeri, tapi saudara-saudara yang bekerja di swasta juga. Kalau pegawai negeri karena sudah ada aturan boleh menjadi dosen, tapi nomor induknya bukan nomor induk dosen nasional, tapi nomor induk dosen khusus. Artinya apa? Artinya bahwa dosen yang bersangkutan bisa mengurus jabatan fungsionalnya sampai ke guru besar atau profesor. Tetapi persyaratan sekarang kalau zaman baru lah
juga bisa. Tapi sekarang menjadi profesor harus pendidikan program doktoral dulu, baru bisa. Dan insya Allah tentunya saudara-saudara tidak hanya nanti puas dengan program magister yang ada di UMT, insya Allah mudah-mudahan secepatnya juga di UMT akan lahir untuk membuka program doktoral yang sedang kami rintis sekarang ini. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Pesan terakhir bahwa mudah-mudahan saudara masuk di program pasca sarjana UMT ini betul-betul bahwa saudara ingin meningkatkan kualifikasi dan kualitas diri saudara-saudara sendiri sehingga nanti akan menjadi lulusan-lulusan magister yang betul-betul qualified sesuai dengan program studi yang saudara-saudara pilih. Nasrul minal wal qarib, basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru besar kita Profesor Dr. Haji Aris Gumilar. Dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sarjana Ustaz Muhammadiyah Tangerang resmi dibuka. Terima kasih Prof. Baiklah, kepada Bapak Ibu, sekarang masanya untuk perkenalan pimpinan dan para staf di program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk itu kepada direksi dan pimpinan mohon untuk menempati tempat duduknya seperti semula, karena nanti akan dipanggil satu persatu. Yang sudah tidak asing lagi, kami panggilkan kepada Bapak Direktur yang terhormat, kepada Bapak Dr. Ismail Marzuki MPD untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan semuanya. Teman-teman sekalian, silakan paling tengah biar kelihatan dari kanan dan kirinya. Teman-teman sekalian, mahasiswa program pasca sarjana, insya Allah ini di depan kita adalah Bapak Direktur Program Pasca Sarjana UMT yang bernama Bapak Dr. Ismail Marzuki. Beliau itu sangat smart sekali ya, kerjanya sangat tekun, terkenal dengan tagline-nya sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Ya, ini yang sering saya tangkap setiap kali sambutan beliau. Sambutan apapun, wah ini kan jadi tagline yang pas nih. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Jadi beliau selalu sehat ekonomi. Alhamdulillah, dan memang beliau terlihat sangat sehat. Kalau saya kan sehat. Ya. Terima kasih Direktur sudah memperkenalkan diri. Dipersilakan untuk kembali ke habitatnya. Terima kasih. Oh ya, di sini aja Pak Direktur. Barangkali bisa sampai dulu, biar tidak pegel begitu. Nanti encok ya. Dan yang kedua, kami panggilkan Asisten Direktur 1 kepada Bapak Dr. Ismail Gumilar MM, dimohon untuk naik ke atas panggung bendera. Jadi teman-teman mahasiswa program pasca semuanya ini yang bernama Bapak Dr. Ismail Gumilar MM, Asisten Direktur 1. Tanda tangan semuanya. Beliau membidangi masalah kurikulum dan juga kesiswaan. Jadi kemahasiswaan. Jadi kalau urusannya yang terkait dengan kurikulum dan kemahasiswaan nanti larinya ke beliau. Secara pribadi kalau saya melihat dari beliau ini secara beliau punya
punya motor yang besar ya, kalau saya bilang cukup ini juga ya, apa namanya, anak muda sekali gitu. Saya kalau naik motor besar kayaknya bawa motor gitu. Ya itu beliau Bapak Dokter Iskalidin Militer M yang membidangi masalah kurikulum dan kesiswaan, asisten direktur 1. Terima kasih Pak Asisten 1. Yang kedua, asisten direktur yang kedua, kami panggilkan kepada Ibu Dr. Upik Mutiara MH. Dimohon untuk naik ke atas panggung. Ya, silakan Ibu Dr. Upik Mutiara, asisten direktur 2 yang membidangi masalah keuangan dan juga apa Bu? Kepegawaian. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti ada persoalan yang terkait masalah khusus, bisa ngobrol dengan Ibu Upik ya. Mohon maaf Pak. Tapi keluar orang tua ya. Baik, terima kasih para pimpinan sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimohon untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya perkenalan dari para kaprodi, dari mulai kaprodi MM, MPI dan seterusnya. Untuk kaprodi yang pertama kepada Bapak Dr. Haji Dudung Hadi Wijaya SPEE. Mohon kepada Bapak Haji Dudung untuk naik ke atas panggung kita. Jadi inilah teman-teman Bapak Kapolri kita yang mengkepalai Prodi Magister Manajemen. Berikan tepuk tangan. Beliau ini pertama kali saya ketemu beliau di warteg, jadi di AW Aneka Warteg yang depannya menang gitu ya, sambil makan sambil menikmati musik ya. Kemudian selanjutnya Bapak Kapolri yang kedua ya, kalau yang pertama kan yang paling sepuh ya, Magister Manajemen, bukan sepuh usianya, tapi sepuh usia jurusannya. Nah, dulu kan masih muda kan, atas 30, bawah juga 25 ya. Terima kasih tadi. Enggak ada juga. Yang kedua, Kapolri yang kedua kami panggilkan kepada Bapak Dr. Asori Muhtarom MA selaku Kapolri Magister Pendidikan Agama Islam. Ya, silakan Bapak Dr. Asori Muhtarom. Ini beliau ganteng ya, bukan ganteng ya, apalagi bukan ganteng ya, ganteng. Ya, beliau cukup ya, sangat smart, setia. Terkenal dengan tagline-nya, daripada minta izin lebih baik minta maaf ya. Maksudnya apa ya? Gelap itu. Itu urusan dewasa ya. Kami panggilkan kepada Bapak Kaprodi Magister Hukum, kepada Bapak Dr. Ahmad SHMH, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Jadi beliau segera naik ke atas panggung dengan jalannya yang tegap, yang tentunya pakar hukum, ya, bukan pakarta ya, pakar hukum yang memang aktif juga di dunia advokat di Peradi ya, Pak Dr. Ahmad ya, bukan Ferrari ya, Peradi. Kemudian teman-teman sekalian, Kaprodi yang keempat kami panggilkan kepada Bapak Dr. Afrijon SE MSI AKCA ya, selaku Kaprodi Magister Akuntansi. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ini beliau Kaprodi Magister Akuntansi yang selalu smart dengan casualnya berwarna merah, cocok dengan Kiai Asnawi ya, warna merah putih. Jadi ada merah, putih, batik, dan juga hijau. Ini keberagaman
keindonesiaan lah kira-kira. Gitu ya. Tagline-nya apa Pak? Kaprodi yang kelima yaitu Kaprodi Magister Bahasa Indonesia. Kami panggilkan kepada Ibu Dr. Gozia MPD. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, ini namanya Ibu Dr. Gozia. Ya. Yang mengepalai Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kira-kira mana pendukungnya ya? Beliau bergabung di pasca ada sebulan tuh. Baru 2 minggu ya, alhamdulillah baru 2 minggu. Kalau saya baru 5 bulan ya. Baru mengenal juga ya. Terima kasih Ibu Gozia. Bu, tagline-nya Bu. Mau maju kemana Bu? Ke depan nanti jatuh. Di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang menginjak perkenalan kepada para sekprodi ya, sekprodi. Untuk sekprodi yang pertama, kami panggilkan kepada Ibu Dr. Cahyani Kurs. Ibu Dr. Cahyani Kurniastuti SEMB selaku sekprodi Magister Pendidikan. Ya, silakan Ibu naik ke atas panggung. Ini namanya Ibu Dr. Cahyani selaku sekprodi program Magister Manajemen. Ya, beliau ini terkenal di kantor itu kalau pagi-pagi bawa roti. Ini kira-kira filosofi roti itu apa ya? Oh gitu, biar pada sarapan dulu. Sarapan fisik ya, bukan sarapan rohani. Bukan ya, semoga nanti ada sarapan rohani. Tapi nggak seret ya, apalagi sarapan. Terima kasih Ibu Cahyani yang baik hati, tidak apa ya, tidak sombong. Kemudian selanjutnya untuk sekprodi Maksi Magister Akuntansi, kami panggilkan kepada Bapak Dr. Kandidat Suparman MM. Silakan untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak Parman untuk naik ke atas panggung bersebelahan dengan Ibu Dr. Cahyani. Bisa menghubungi teknika. Tapi kalau terkait dengan masalah perhutangan yang menghubungi yang namanya apa ya, koperasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian kepada Bapak Murniadi Eskom MM dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ini namanya, kalau kami sih memanggilnya Bang Adi ya, Bang Adi. Tapi bukan Bang Ade ya, Bang Adi. Bang Ade kan apa? Teman gede ya, ini Bang Adi. Kasubag Akademik ya, yang dikomandoi oleh Teh Nur Fadilah SEMM, dipersilakan. Ya, mohon maaf teman-teman, beliau sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan pulih kembali. Jamu apa Mas? Mau jamu? Jamu apa? Jamu kuat. Kuat apa itu? Kuat kantong, kuat pikiran, kuat rohani, kuat jasmani. Ya, ini Mas Putra Pratama ya. Kalau ingat Pratama itu ingat nama PT Pratama di Serpong. Jadi banyak produksi. Kalau dia produksi jurnal ya. SPD. Silakan silakan. Ya, silakan musiknya ditampilkan. Nah, khusus ini namanya Mbak Rima Oktaviani Pangesti. Bukan Pangesti Pak ya? Pangesti. Kenapa nggak Pangesti ya? Pengen Pangesti. Oh gitu. Ini Mbak Rima namanya, staf Magister Pendidikan Agama Islam ya, yang melayani para mahasiswa khususnya MPAI di program Pasca Sarjana Bintang ya. Beliau masih single ya. Kalau yang punya kakak ya silakan. Tapi harus melalui Pak.
Terima kasih Mbak Rima. Kemudian staf yang kedua yang membidangi masalah keuangan, kami panggilkan kepada Mbak Suwai Bantul Aslamiyah SPMAK. Silakan Mbak Suwai untuk naik ke atas panggung. Ini teman-teman sekalian, Mbak Suwai yang membantu keuangan, ya, membantu keuangan teknika dan juga Bu Astir II, ya, ini namanya Mbak Suwai. Nanti kalau yang terkait dengan keuangan, kalau tidak ada teknika, tidak ada Bu Astir II, bisa menghubungi Mbak Suwai yang terkait dengan keuangan. Terima kasih Mbak Suwai. Yang selanjutnya, staf yang ketiga adalah yang membidangi masalah perpustakaan. Kami panggilkan kepada Mbak Puput Aulia SPDI. Silakan Mbak Puput. Ya, ini namanya Mbak Puput, staf perpustakaan. Selama 2 hari ini juga sama, cukup sibuk ngurusin mahasiswa, membantu mahasiswa di bidang cek turnitin. Setelah selesai riset penelitian tesisnya, kemudian dicek kira-kira plagiasnya berapa dan beliau yang mengurusi, ya. Nanti bisa menghubungi beliau via WhatsApp maupun datang ke kantor setiap hari, ya, Senin sampai dengan Sabtu. Minggu libur, ya. Sama Mochi apa? Ya, makasih Mbak Puput. Selanjutnya staf PMB, ya, Mas Akun lagi ada tugas. Kemudian staf MH kepada Mbak Risma Salih, silakan untuk naik ke atas panggung. Ya, ini namanya Mbak Risma yang bertugas di staf Magister Hukum. Jadi mahasiswa hukum ada persoalan yang terkait dengan perkuliahan hukum dan sebagainya bisa menghubungi Mbak Risma, ya, yang namanya tercantum dalam surat Al-Quran. Al-Ataka hadisul siap. Terusin maju dulu. Oh, cakep. 100 kembali 50. Oke, itu namanya Mas Fakih. Selanjutnya staf Magister Manajemen, kami panggilkan Mas Farid Bahri SAP. Silakan Mas Farid. Nah, ini Mas Farid masih OI juga, ya. Silakan yang mau pesan, mumpung masih banyak yang belum sold out ini. Dengan sepenggal pantun, saya bukan mantan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Kang Asep yang sudah memandu acara Bertumbuh menembus batas. Kurang cakep. Sekali lagi, UMT Bertumbuh menembus batas. catat Pak, tesisnya tolong dipermudah. Baik, PPS, yes. Sekali lagi, PPS, Yes. PPS, Yes. UMT. Bertumbuh menembus batas. Silakan tepuk buat Anda semua. Setara dengan 2 kali, 1 kali pertemuan sekarang setara dengan 2 kali tatap muka. Artinya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12 atau setengah 1. Jadi kalau kita hitung secara komposisi pertemuan menjelang tes itu ada 8 kali pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan 3 kali tatap muka setara 2 kali pertemuan minggu setelah UTS, Sabtu, kemudian Sabtu ke-6, Sabtu ke-7 ditutup dengan UAS. Jadi untuk proses perkuliahan kelas 1, ya. Jadi kalau secara total pertemuan itu 14 kali tatap muka plus 1 UTS dan 1 UAS, ya. Jadi harus pertemuannya itu terpenuhi. Kemudian untuk kelas reguler itu 14 kali tatap muka Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau penyebarannya 1 semester ini ada 4 mata kuliah, berarti kalau kita start dari hari Senin,
hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, ya. Setara dengan satu SKS itu, satu kali tatap muka itu, satu kali pertemuan itu mulai dari jam 19.30 atau jam 18.30 sampai dengan jam 21. Proses perkuliahannya nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh teman-teman di Prodi. Bapak dan Ibu kita kemas untuk 3 semester selesai. Mudah-mudahan dengan percepatan ini 3 semester selesai, kemudian 1 semester itu di semester 4 itu hanya riset saja, ya, penyelesaian tugas akhir. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan lancar di 3 semester selesai ditambah dengan tugas akhir, insya Allah 2 tahun ke depan sudah menyandang gelar magister sesuai dengan program studinya. Next, Jujur pada teman-teman dari MA agak sensitif tuh ya. Biasanya kalau dari MA luar biasa lah amati mahasiswanya. Kalau bicara tentang berargumentasi itu hebat, keluar ayat-ayatnya itu ya. Tapi prinsipnya ini sudah jadi aturan main kita Bapak dan Ibu. Kemarin itu disampaikan, ya, makanya perlunya mastas seperti ini. Kenapa? Jangan sampai begitu Bapak Ibu masuk, kemudian di akhir pada saat menjelang tesis ada komplain. Kok saya masuk nggak disampaikan aturan mainnya Pak? Ternyata begitu saya mau keluar, kayak UNJ Pak, masuknya gampang, keluarnya susah. Universitas neraka jahanam. Tapi tidak seperti itu, makanya saya sampaikan. Di akhir, Bapak dan Ibu akan diberikan persyaratan tertentu untuk bisa lulus masuk ke sidang tesis. Salah satu persyaratannya selain masa studinya sudah memenuhi persyaratan, kemudian nilainya sudah terpenuhi, kemudian keuangannya juga sudah terpenuhi. Ada persyaratan ini. Sebetulnya persyaratan ini sudah disampaikan dari kakak-kakak kelas sebelumnya yang sudah lulus. Yang pertama yang paling krusial itu, yang pertama adalah melampirkan sertifikat researcher diseminasi tesis dalam konferensi nasional ataupun internasional. Bayangkan luar biasa. Tapi tidak usah khawatir Bapak dan Ibu. Kita menyediakan fasilitasnya. Seperti kemarin kita kerjasama dengan AMCA menyediakan konferensi internasional. Pesertanya Bapak dan Ibu. Tulisannya bisa dalam hal ini skripsi yang dimodifikasi dalam bentuk makalah atau jurnal. Jadi nanti wadahnya kita siapkan. Bapak dan Ibu silakan untuk mengikuti konferensi internasional yang kita laksanakan. Tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan, insya Allah setiap tahun, setahun sekali kita akan menyelenggarakan. Tujuannya apa? Syarat ini bisa terpenuhi kalau Bapak dan Ibu ikut, minimal jadi presenter. Ya. Nah kemudian yang kedua, melampirkan luaran tesis berupa jurnal nasional terakreditasi. Artinya nanti Bapak dan Ibu juga akan diminta ya, hasil luarannya, tesisnya bisa dibuat dalam bentuk jurnal. Tidak usah khawatir Bu, kalau misalkan kita waduh berat amat nih, udahlah saya mundur aja. Gak usah seperti itu Bu. Pak Dudung punya moto tuh tagline-nya hajar aja, kan gitu. Akhirnya sampai itu teman-teman yang kemarin komplain pada saat menjelang tesis sekarang sudah ketawa-ketawa. Syaratnya terpenuhi semua. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir. Saya sampaikan seperti ini kenapa? Supaya nanti pada saat di akhir 2 tahun yang akan datang atau 3 semester yang akan datang, begitu Bapak dan Ibu menyelesaikan tesis, kena aturan main ini sudah kita sampaikan. Tidak seperti kemarin yang komplain bahwa saya pada saat masuk tidak disampaikan, begitu masuk kok banyak benar nih persyaratannya. Ini pun kita sediakan Pak fasilitasnya. Bapak dan Ibu kalau punya produk dalam bentuk buku, modul dan seterusnya, tidak usah bingung-bingung ngurus haki. Kita akan siapkan prosesnya, tinggal bawa saja naskahnya, kita akan bantu untuk hakikat. Jadi sebetulnya ini sudah kita fasilitasi. Kemudian nah ini yang terakhir, bukan yang terakhir ya, kalau ITIBA ini sudah pasti ya, sertifikat karena kita punya ciri khas, ada mata kuliah AIK dan kemuhamadiyahan, maka di akhir Bapak dan Ibu harus mempunyai sertifikat ITIBA dari lembaga AIK dan melampirkan sertifikat TOEIC atau TOEFL. Kita juga punya lembaganya. Bapak dan Ibu nanti tidak usah khawatir untuk tesnya di mana, kita punya lembaganya. Nah tadi yang saya sampaikan tadi itu, yang saya baca, ini hasil Turnitin. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tesisnya itu akan kita turnitinkan yang tadi Pak sebut. Sekarang ini ngeri-ngeri Pak, ngeri-ngeri sedap. Saya itu merekomendasikan itu, Pak Direktur sudah bilang pesan, Pak Is, kalau di bawah di atas 50 jangan di ACC. Ini kayak buat semalakama Pak Direktur. Sementara kita diminta untuk cepat, di sisi lain turnitin teman-teman tahu nggak rata-rata? Hampir di atas 80% siliannya.
berarti plagiat murni itu tulisannya sebetulnya. Ini luar biasa sekali. Ya. Jadi mohon hati-hati. Ya. Sementara ini kita masih toleransi, Prof, tapi dengan catatan minta diperbaiki setelah sidang tesisnya selesai. Begitu sidang tesisnya selesai, kemudian diperbaiki untuk bisa ditekan minimal di bawah 50%. Apalagi teman-teman hukum kemarin tuh bilang, Pak, di tulisan kita banyak undang-undang. Saya tanya sama Pak Ahmad, emang nggak bisa ditekan? Bisa. Strateginya Pak Dr. Ahmad tuh menyampaikan ke saya. Ada juga yang 92%, Pak Dr. Ahmad. Jadi hasil Turnitin si miliarnya itu 92%, bayangkan. Itu jelas-jelas kejiplak gitu ya, skripsi tesis seorang. Jadi mohon ya, dan tidak usah khawatir, fasilitasnya kita sediakan. Nanti kalau Bapak Ibu tesisnya sudah selesai, tinggal ke perpustakaan, ke Mbak Puput, nanti kita akan bisa bantu untuk ceknya. Kalau ternyata masih tinggi, bagaimana caranya? Nanti ada mungkin nanti bisa juga Pak untuk kita melatih teman-teman mahasiswa untuk bisa mengotak-ngatik naskah supaya parafrasenya itu bisa ditekan. Jadi prinsipnya tidak usah khawatir Bapak dan Ibu dengan aturan main ini. Tetap kami sampaikan tujuannya supaya pada saat nanti Bapak dan Ibu menyelesaikan tugas akhir sudah tidak ada komplain lagi dari kita. Ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Nanti untuk lebih teknis pada kaprodi program studi masing-masing yang ada di PPS. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa sedikit memberi pencerahan. Kalau nanti masih ada yang kurang, bisa nanti di PPS kita berdiskusi dan berkomunikasi. Terima kasih banyak. Sekali lagi yel-yelnya UMT UMT bertumbuh menembus batas. Kurang kencang, semangatlah. Yang paling pojok kanan. UMT bertumbuh menembus batas. Kasih makan lagi Pak Direktur. Asik. Baik, terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismaili bicara SEMM. Dari Pak Direktur, ya si PowerPoint, silakan dinikmati ya nanti kalau sudah sampai rumah. Ya silakan foto dulu Bro, sama Pak Dir, sama teman-teman mahasiswa. 1, 2, 3. Oke, fotografer profesional. Terima kasih. Oh ya, sekali lagi silakan. 1, 2, 3. Baik, para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, para pimpinan, guru besar, Prof. Alis, serta Direktur Asal 1, 2, dan rekan-rekan Kaprodi, Sekprodi, serta para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Langsung saja, untuk Magister Pendidikan Agama Islam itu didesain perkuliahan aktif itu 3 semester, ya, 3 semester. Jadi tentunya bisa jadi tidak sampai 2 tahun, insya Allah. Ya, insya Allah kalau mahasiswa selesai secara akademik dan administratif, insya Allah akan lulus sebelum 2 tahun. Adapun di Magister Pendidikan Agama Islam, ya, terjadi sebuah perubahan ya, terkait visi misi. Perubahan ini karena memang visi daripada UMT sudah berubah ya, menjadi world class university berbasis green industry. Nah, karena terjadi perubahan di UMT ya, kemudian di pasca juga otomatis berubah, maka kita pun berubah visinya. Apa sih visi dari Prodi Magister Pendidikan Agama Islam? Yaitu menjadi program studi yang bereputasi dan islami ya, di kawasan Asia dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam berbasis lingkungan hidup. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka ada 4 hal atau 4 misi yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan, pembelajaran, tentunya
dengan metode yang berkualitas dan unggul. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian. Kemudian penelitian itu luarannya adalah dalam bentuk publikasi karya ilmiah, ya, baik itu buku, prosedik maupun jurnal. Ada jurnal nasional Sinta 2, 3, 4, 5, 6, dan ada Sinta 1, dan juga nanti luarannya bisa jurnal internasional yang bereputasi. Nah, kemudian yang ketiga, misi dari MPAI itu adalah yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu melaksanakan kerjasama, ya, baik skala nasional, lokal maupun internasional. Baik rekan-rekan semua, jadi untuk profil daripada Magister Pendidikan Agama Islam itu yang pertama adalah tentunya menjadi dosen. Nanti teman-teman yang saat ini menjadi guru, insya Allah ya, setelah menyelesaikan program studi ya, S2 di PAI, insya Allah menjadi dosen. Tentunya ini berdampak pada honornya ya. Jadi kalau ada dosen, insya Allah seperti itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin diangkat derajatnya, insya Allah. Nah, kemudian profilnya sebagai pemimpin di lembaga pendidikan Islam, alhamdulillah di MPAI ini mahasiswanya ya, banyak juga di luar sana sebagai pemangku kebijakan, sebagai leader, sebagai pemimpin kepala sekolah, bahkan pemilik yayasan pun ada ya, mahasiswa yang kuliah di Magister Pendidikan Agama Islam. Kemudian bisa jadi peneliti, ya, kemudian pemerhati pendidikan, dan tentunya profesi-profesi yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Dan untuk dosen di Magister Pendidikan Agama Islam itu ada 5 dosen tetap, tapi berkurang menjadi 4 ya. Yang tadinya 5 menjadi 4. Yang pertama dosennya Bapak Dr. Haji Desri Arwen, MPD. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Ismail Marzuki, MPD, selaku Direktur Program Pasca Sarjana, beliau juga dosen tetap di MPAI. Kemudian yang ketiga saya, Asrorul Muhtarom. Kemudian yang keempat adalah Bapak Dr. Bunyanul Arifin. Nah, yang kelima ini beberapa minggu yang lalu atas izin Allah ya meninggal dunia, Ibu Dr. Hajah Eti Kurniati MA. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau yang telah mencerdaskan para mahasiswa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saat ini MPAI dosen tetapnya ada 4. Bapak Ibu sekalian,